Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita kembali bisa bermajelis kesempatan malam hari ini. Semoga majelis kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja. Hari ini adalah bab fikih. Dalam fikih kita sampai kepada toharo dalam penjelasan mengenai air. Kemarin kita bahas air itu asalnya suci sepanjang dia tidak berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Kemudian bagaimana bila air bercampur dengan benda yang lain. Kemarin bila air bercampur dengan benda yang bersuci, seperti apa misalnya? Seperti sabun. Sabun disepakati suci. Dedaunan, benda-benda suci yang lainnya misalnya, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Seluruh ulama sepakat benda yang suci bila bercampur dengan air, airnya tetap suci bila tidak berubah salah satu sifat air, baik itu rasa, bau atau warnanya. Jadi benda suci bila tidak mendominasi air, artinya air itu berubah kemudian dari salah satu sifatnya tidak mendominasi, tidak berubah, maka selamanya tetap suci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik atau suci, sapulah muka dan tangan kalian.
Di dalam ayat ini kata-kata air sebagai alat bersuci menggunakan nakirah. Nakirah itu artinya bersifat umum, atau dalam bahasanya non-definitif, tidak pakai alif lam dalam bahasa kita. Nakirah artinya dia bersifat semua air, mencakup semua air. Tidak ada beda antara air yang murni atau yang tercampur. Makanya para ulama, bila air yang bercampur selagi masih sifat air itu ada, maka tetap suci. Dan juga berdasarkan hadis Nabi ketika para wanita yang memandikan jenazah putri beliau, dalam sabdanya Nabi bersabda, igsilnaha talatan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah kafura aw syai'an minal kafur. Mandikanlah dia dengan 3 atau 5 kali atau lebih menurut yang kalian anggap baik, dengan air dan daun bidara. Nah, airnya dicampur dengan daun bidara. Dan gunakan pada basuhan terakhir kafur barus atau sebagian dari kafur barus, menunjukkan air bila dicampur tetap suci, apalagi bercampur dengan benda yang jelas-jelas suci. Jadi kita tetapkan misalnya air itu misalnya di tempat kamar mandi kita, kejatuhan sabun atau sampo atau yang sejenisnya, maka bila yang mencampuri itu benda suci dan tidak mendominasi, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, maka benda itu, air ini suci dan boleh untuk bersuci. Suci lagi mensucikan. Ini bila air bercampur dengan benda yang suci. Baik. Sekarang kita memasuki bagaimana istilah air yang mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah terpakai. Mustakmal, dia pernah dipakai misalnya. Misalnya seseorang dalam negeri yang kesulitan air, digunakan buat wudu, terus sisa wudunya ditampung, digunakan lagi buat wudu. Apakah itu bisa mensucikan atau mensahkan wudunya? Nah, ini kita tahu terjadi perbedaan para ahli fikih, imam-imam madzhab. Kesimpulannya air mustamal itu tetap suci dengan dalil sebagai berikut. Para sahabat diterangkan
dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab masalah air, bagaimana wudunya Nabi, diterangkan di situ annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, para sahabat hampir bertikai. Karena apa? Karena memperebutkan sisa air wudu beliau. Nah, ini sisa air wudu beliau. Kenapa cari berkah mungkin? Boleh enggak ngalap berkah kepada Nabi? Boleh dong. Rasulullah SAW. Karena Nabi orang suci, bahkan sebagian ulama mengatakan wangi, dia tetap suci. Para sahabat memperebutkan airnya untuk disimpan, digunakan sebagai obat juga boleh, karena Nabi Muhammad SAW demikian rupa menjadikan jasadnya itu adalah yang penuh dengan barokah. Di dalam keterangan yang lain, muttafaqun alaih, Nabi juga menuangkan air wudunya kepada Jabir radhiyallahu saat dia sakit. Nah, itu air wudu Nabi ternyata digunakan untuk mengobati sebagai obat. Seandainya air musta'mal tersebut najis, ya air tersebut najis, niscaya beliau tidak memperbolehkan untuk melakukannya. Juga tadi para sahabat yang memperebutkan air wudunya, perbuatannya dalam hal ibadah apalagi itu menjadi syariat buat kita, buat umatnya. Nabi tidak mungkin membiarkan syariat kalau itu salah. Kalau itu dibiarkan berarti dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Serta berdasarkan tindakan Nabi, para sahabat beliau dan para istri beliau yang biasa berwudu dari bejana kayu dan bejana minum, dan mereka mandi dari ember besar. Sudah dapat keterangan banyak kalau istri Rasulullah mandi dari sisa air bekas mandinya Nabi. Tindakan seperti itu tidak selamat dari kemungkinan jatuhnya sebagian percikan air ke dalam bejana dari orang yang menggunakannya. Misalnya Nabi menggunakan gentong, diambil pakai gayung, tidak mustahil ada yang kepercikan gentong itu, air gentong itu, sehingga yang pernah Nabi gunakan menjadi jatuh ke gentong, air gentong itu. Apalagi Nabi mengatakan kalau pernah digunakan oleh manusia, digunakan lagi oleh manusia, air itu tetap suci. Karena orang mukmin itu tidak najis. Innal mu'mina la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Kalau begitu, seperti tadi benda yang suci mencampuri air, tangan kita mengambil air, maka sisa air yang tadi diambil terkena badan kita atau tangan kita, selamanya tidak pernah najis.
Itu yang disepakati oleh ahli ilmu. Maka air tidak akan najis disebabkan hanya sentuhan orang yang menggunakannya. Sekarang bagaimana kalau air itu bercampur sisa diminum oleh binatang atau makhluk-makhluk lain yang meminum air? Misalnya air diminum oleh kucing, air diminum oleh ayam yang ada di sekitar kita, atau di tempat-tempat umum, hutan-hutan misalnya, ada danau atau air tergenang diminum oleh binatang-binatang, itu bagaimana hukumnya? Nah, Islam sebagai pedoman hidup orang-orang beriman telah memberikan jawaban agar kita menggunakannya sebagai menggunakannya sebagai patokan kita bersuci. Air sisa manusia dan hewan ternak, bagaimana hukumnya? Su'ru atau sisa air yang pernah diminum oleh binatang atau manusia, su'ru itu selamanya suci. Karena apa dalilnya? Manusia itu suci, maka sisa minumannya, misalnya minum di gelas, tidak habis, boleh nggak diminum sama yang lain? Kalau itu najis, nggak boleh yang minum yang lain. Ternyata istri kita atau anak-anak kita boleh meminum air yang bekas kita minum. Baik manusia itu apakah muslim atau kafir berdasarkan yang pendapat lebih kuat. Karena orang kafir barangkali sisa minumannya orang tidak meminumnya. Ya, jadi orang kafir atau orang mukmin apalagi sisa minumannya itu suci, tidak jadi najis. Demikian juga wanita yang sedang junub atau orang Islam, kita lagi junub. Orang junub meminum minuman, sisanya itu kan dia junub, belum sempat mandi, boleh nggak diminum oleh yang lain? Boleh. Wanita haid kan tidak sholat, tidak saum, boleh nggak sisa minumannya? Boleh. Karena Rasulullah bersabda, innal mu'min la yanjus. Seperti yang tadi, seorang mukmin itu tidak najis. Atau keterangan yang lebih tegas lagi, lebih khusus lagi adalah sabda Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, annaha kanat tashrabu minal ina wa hiya haid fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala maudi fiha.
bahwa Aisyah pernah minum dari bejana manakala dia haid. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya, lalu meletakkan mulutnya pada bejana yang pada tempat yang pernah dipakai oleh Aisyah. Aisyah pernah minum dari gelas, katakanlah begitu, minum, kemudian Rasulullah meminumnya dari tempat dari bekas minuman itu, sisa Aisyah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Maka pendapat para ulama telah ijma atas sucinya air sisa minuman manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan hewan? Hewan itu ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Para ulama telah berijma atas sucinya air minuman hewan yang dagingnya halal dimakan. Dagingnya halal dimakan, baik hewan ternak atau lainnya, seperti unta, sapi, kambing, ayam, burung-burung unggas. Itu misalnya dia meminum air dari tempat air, kemudian bersisa sisa minuman hewan itu, hewan yang dagingnya halal, maka air itu adalah suci. Itu sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Adapun mengenai barang hewan yang tidak halal, bagaimana hewan yang tidak halal itu? Seperti apa yang tidak halal? Binatang buas, keledai, dan yang semisalnya. Banyak binatang buas, binatangnya tidak halal. Maka pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah sisanya suci, tidak berpengaruh terhadap airnya. Sisa air minuman dari binatang yang haram dimakan dagingnya, para ulama mendapatkan lebih cenderung mengatakan itu suci, tidak terpengaruh oleh karena dia binatang yang tidak halal, khususnya bila airnya banyak. Nah, ini pendapat yang menegaskan, karena ada pendapat yang lain, misalnya tidak suci apa itu? Misalnya di rumah di kita ada keledai. Keledai itu dagingnya tidak halal, ya, berdasarkan sabda Nabi yang terakhir. Keledai, kalau keledai aja tidak halal, apalagi kuda. Pernah ada lihat yang jual sate kuda? Sate daging kuda. Nah, itu pada pendapat yang lebih benar, air sisa minuman binatang yang tidak halal tetap suci, tidak terpengaruh terhadap air, khususnya bila airnya banyak. Bagaimana kalau sedikit? Terjadi perselisihan. Kalau airnya sedikit, sejatinya halal, suci, airnya suci, terutama bila tidak
berubah sifat air, ya, rasa, bau dan warna. Tidak berubah sifat air, ya. Namun kalau berubah salah satunya, maka jadi najis. Jadi air itu jadi najis. Nah, tinggal yang menjadi perdebatan lagi adalah bagaimana kucing. Kucing kan sering minum di air-air, bahkan yang ada di gelas-gelas kita, tempat-tempat kita. Pendapat yang lebih kuat tentang suci, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Ia hanyalah termasuk binatang jantan dan betina yang berada di sekitar kalian, yang jinak dan tinggal di rumah. Ini kucing tentang air yang diminum, bukan tentang kotorannya, tinjaknya, bukan. Lain lagi nanti pembahasannya. Tentang minuman, sisa air yang diminum oleh kucing itu kebanyakan mengatakan air itu tidak jadi najis. Alasannya para ulama mengapa? Karena sulit menghindari secara umum. Seandainya kita berpendapat sisa minumannya najis dan mewajibkan membasuh tempatnya, kan kalau najis misalnya di gelas kita diminum oleh kucing jadi najis, kan mesti kita buang airnya, kan kita cuci lagi dengan persyaratan mencuci najis. Nah, itu kesulitan bagi kita, sebab itu kucing itu termasuk hewan-hewan yang berkeliaran bersama kita. Akan terdapat kesulitan, ya, akan terdapat kesulitan kita mengawasi juga. Nanti orang diadang miara kucing, padahal kata Nabi kucing itu adalah binatang yang berkeliaran di sekitar kita. Maksudnya ada kemungkinan kita merawatnya. Nah, kalau itu sebuah kesulitan menjadi persoalan, sedangkan kesulitan sudah diangkat dari umat ini. Ya. Kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menyulitkan atau terpaksa atau yang tidak kita inginkan. Adapun begitu ya tentang kucing itu, sisa air kucing, bukan kotorannya. Adapun sisa air anjing, nah bagaimana sisa air anjing? Maka ia najis berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga babi. Hadisnya yang sangat terkenal, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat awwalahunna bit-turab ulahunna bit-turab. Sucinya bejana salah seorang dari kalian bila dia dijilat oleh anjing adalah dengan membasuh 7 kali. Yang pertama adalah dengan tanah.
Itu cara membersihkan bejana yang sudah pernah dijilat oleh anjing. Babi lebih daripada itu, karena Allah berfirman innahu rizsun, karena sesungguhnya ia kotor. Ya. Nah, membersihkan bejana kita, apakah piring, apakah gelas yang sudah dijilat oleh anjing, dengan cara 7 kali. Hadisnya, apabila menjilat bejana. Bagaimana kalau menjilat kaki kita? Itu kan masalah. Dalam tohara ini ada bejana yang kadang-kadang kita gunakan. Kalau dijilat anjing, cara membersihkan 7 kali, dicuci, dibasuh. Yang pertama dengan tanah. Nanti ada masalah lagi, apakah tanah bisa digantikan sabun? Problem lagi itu, masalah fikih. Nah, itu apabila bejana. Bagaimana kalau badan kita dijilat atau pakaian kita dijilat oleh anjing? Apakah membersihkannya dengan 7 kali? Tidak berlaku. Pendapat-pendapat berbeda-beda. Yang berpendapat berlaku dengan 7 kali kita dijilat anjing, 7 kali dibilas, karena mengkiaskan dengan bejana. Yang berpendapat tidak berlaku sampai 7 kali cuci dengan salah satunya dengan tanah, karena agama ini berdasarkan dalil. Sementara dalilnya tentang bejana tidak didapatkan bagaimana pakaian kita bersihkan atau badan kita yang dijilat oleh anjing. Bagaimana caranya bersih? Ya bersihkan saja dengan dicuci, tidak sampai 7 kali. Yang 7 kali itu adalah keterangan tentang bejana. Silakan. Mudah-mudahan itu sudah jelas ya. Kita membahas tentang air dan berbagai problematikanya. Silakan, barangkali ada yang jamaah mempertanyakannya. Kabel. Waalaikumsalam. Iya. Itu namanya yang dikhawatirkan air kita yang kita gunakan sudah pernah terpakai atau air musta'mal. Al-ma'ul musta'mal, apakah dia suci? Keterangan yang tadi kita bahas, selamanya tetap suci selagi tidak berubah 3 sifatnya, salah satu dari 3 sifatnya. Kan air itu suci, kita gunakan berwudu, kita ciduk pakai gayung, kita wudu, terus kita berwudu kurang ya 1 gayung, baik, 1 gayung kurang ya. Kapan-kapan
perlu kita berwudu dengan setengah gelas. Pada saat umroh atau haji itu dibutuhkan berwudu dengan air setengah gelas air aqua, setengah air aqua yang kecil. Itu tetap suci, Pak. Tetap suci karena kita airnya tidak berubah dari salah satu sifat dari 3 sifatnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air spray. Iya, sering terjadi di sana memang di Masjidil Haram, karena orang yang berwudu itu alasannya adalah kejauhan. Apalagi sudah di tengah-tengah di depan Ka'bah, untuk wudu itu jauh sekali tuh. Untuk mulai sholat, jangan-jangan kita balik udah bubar sholatnya. Nah, akhirnya orang pada menyarankan berwudu saja pakai spray. Airnya ada, tapi semprotnya pakai spray. Bagaimana hukumnya? Jemaah yang berbahagia, kalau spray air itu dispray pakai spray, kita membasuh muka, mencuci muka dengan air yang tetap ada, itu sah. Kan makna membasuh itu adalah mengalirkan air. Bagaimana kalau sekedar basah saja? Dalam pandangan fikih, yang diusap kan hanya basah saja diusap, itu hanya kepala, Pak. Kalau wajah itu dibasuh, faghsilu wujuhakum. Kalau spray itu hanya membasahi, tet-tet, kita itu tidak sah. Tidak sah. Spray airnya ditadain, ada genangan airnya di sini, bukan sekedar basah. Ya begini boleh kalau ada, ya basah, tetap basah sampai kita basah lah, basah membasuh. Karena kalau dibasahin aja, ini kan tanpa ini nggak ada airnya, Pak. Cuman dibasahin saja. Itu orang-orang yang berfatwa itu anggapnya darurat ya, misalnya darurat karena kejauhan. Dalam masalah ini tidak ada darurat karena air itu masih ada, cuman tempatnya jauh. Tempat jauh itu bukan alasan, karena kita masih dijangkau. Ya, kalau spray disemprot kan itu hanya basah, enggak basah, tapi airnya tidak seperti air kita tampung, kita alirin. Bagaimana kita kita mengusapnya? Nggak boleh. Badan seperti diusap aja pakai air, kan nggak ada air mengalir. Nggak boleh sejatinya. Nah, bagaimana yang fatwa sudah dikeluarkan itu? Nah, itu mungkin main gampangnya saja, Pak. Kita kalau batal, ya kita ikuti saja aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita udah duduk di depan, batal, kita harus ke belakang, ikutin aja aturan Allah.
kita nggak dapat lagi sholat, nggak apa-apa, yang sudah ketentuan begitu, daripada kita membuat hal-hal yang baru. Kan termasuk alasan-alasan yang darurat tadi itu. Ada lagi orang ya banyak kreasi seperti tayamum. Apakah sah itu debunya udah dibawa, udah beli dalam bentuk ini, bentuk padat, debunya dalam bentuk padat. Nanti kalau batal tayamum gitu. Apakah itu sah? Dalam kesempurnaan tayamum tidak sah. Karena salah satu tayamum itu ininya debu Pak, nempel di sini debu. Itu dalam tayamum yang menggunakan batu tayamum tidak sah, atau tanah tayamum. Nah, sebaiknya kita biasa saja berdasarkan syariat. Kalau wudu ya wudu dengan air. Kalau tidak ada air sama sekali tayamum. Tayamum kita sudah tahu caranya. Nanti kita jelaskan lebih jelas lagi. Allah alam bisawab. Itu Pak ya. Ada yang berfatwa dengan spray ya. Biasanya itu travel yang merayu calon jamaahnya menggunakan kepraktisan. Allah alam bisawab. Intinya bertayamum itu ada yang bagian-bagian badan yang mesti dibasuh bekas dengan air. Nggak bisa kita ininya dibasahin, kita peperin gitu, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.